Abah belajar, istilahnya belajar pengobatan tuh dari 2002, Hmm. terus 2006 tuh mulai praktek. Mulai praktek Hmm. juga dari istilahnya dari orang ke orang aja, nggak pernah buka Hmm. buka Hmm. tempat, itu nggak pernah gitu. Hmm. Hmm. Ya sampai detik ini. Hmm. Maaf nih, maaf banget Abah, ya. Apakah dalam praktek atau pengobatan atau membantu seseorang ya, maaf ya, ada nggak kira-kira misalnya pasien harus beli ini, harus beli itu, atau seperti benda-benda apa yang harus, oh ini nih harus beli ini untuk apa ya, untuk supaya jangan kena ini, kena itu gitu. Ada nggak? Kan sekarang kebanyakan seperti itu, jual benda-benda gitu. Alhamdulillah sih sampai detik ini Abah teh nggak Mm, pernah main apa sih namanya, kayak wifi wafat itu nggak pernah. wafat. Nggak Mm, pernah. Jadi pengobatan Abah tuh prinsipnya seperti ini. Air kelapa hijau satu, mm, terus kedua, kalau umpamanya air kelapa hijau tidak berhasil itu dengan zikir. Jadi mm, zikiran di rumah orang yang sakit. Karena mm, pasien Abah itu kan kebanyakan non medis ya. Nah, itu mm, zikir di rumah pasien. Dan yang harus mm, disiapkan itu cuman beli minyak Hajar Aswad paling juga 20.000 mm, mm, itu. Cuman itu aja, nggak pernah ada yang lain-lain yang aneh-aneh, nggak ada. Kalau orang kan mm. kalau tempat lain kan ya itu kan masing Iya iya, betul betul. jalur gitu. Iya ya betul. Alhamdulillah kalau gitu ya. Mudah-mudahan selalu istiqomah gitu ya. Eh, Misalnya nih dalam pengobatan itu ada juga yang katanya makhluk gaib yang menempel di tubuh orang itu, ya kan? Ada yang gampang dikeluarin, ada yang bandel dikeluarin, ada pula yang berbalik menyerang Abah. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Jadi gini, kalau kalau ngobatin non medis itu biasanya kita akan berhadapan dengan makhluk gaib. Itu udah Betul. pasti, udah Mm-mm. pasti. Nah, tergantung kitanya lagi baliknya. Kalau kita umpamanya kalah tua, kalau Abah nih selama ngobatin udah 3 kali Abah nyerah. Mm-mm. Nyerahnya itu karena kalah tua. Salah satunya lagi karena taruhannya nyawa, itu Abah nyerah tuh. Nah, karena Abah punya 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 apa namanya, kisah ya. Selama Mm-mm. dari 2006 itu ngobatin udah 4 kali kena serangan balik gitu ya. Mm-mm. Jadi pas sholat maghrib jamaah sama istri sama anak itu di Mm-mm. atas plafon bunyi cukar kayak bom itu. Mm-mm. Terus pagi besok Abah sakit. Terus ngelihat pohon di depan angus mati. Gitu. itu selama 3 kali. Nah yang terakhir ini yang paling parah. Terakhir ini yang kena Mm-mm. istri. Mm-mm. Jadi kalau istri Abah tuh orangnya apa ya, nggak terlalu percaya tuh sama yang begini-begini tuh, nggak terlalu Mm-mm. percaya gitu. Tapi ya pas kena kena merasakan sendiri itu istri Abah sudah pamit mau kemana bun? Nunjuknya ke atas, Mm-mm. nunjuknya ke atas. Ah, yang bener ah. Akhirnya Abah ajak ke rumah orang tuanya di Kerawang, ajak. Terus nyampe sana pas sore Abah mau pulang, ikut lagi pulang ke Pamulang. Wah, Abah udah panik kan. Akhirnya jam 11 malam tuh Abah ke gunung ke rumah Abah guru. Mm-mm. Mm-mm. Setelah itu dapat petuah begini, akhirnya alhamdulillah besok paginya sembuh. Cuman pesan istri dari pas sejak peristiwa itu, kalau mau Mm-mm. ngobatin orang, lihat-lihat, kasihan anak, istri, jangan ayah pertaruhkan. Jadi kalau sekarang tuh milih-milih gitu. Kalau berat, nggak dulu dah. Iya, kalau berat ntar dulu dah. Masalah taruhannya nyawa bisa. Kalau kitanya kuat, anak istri belum tentu. Mm-mm. Terus rumah kita juga begitu. Ya Mm. itu sekarang udah milih-milih dulu dah.
Bukan berarti nyari aman ya. Bukan, bukan, bukan nyari aman gitu. Tapi ya itu seperti itu, Abah cuma mencari keamanan buat keluarga aja, kayak Iya, gitu. iya. Eh, biasanya kalau misalnya yang Abah bilang itu ini terasa berat ya, untuk mengobati pasien itu terasa berat, Abah bisa tahu itu berat dari apa gitu, Nah, bagaimana gitu? salah satu Mhm, contoh, ada sekolah di daerah Pamulang lah. mhm, Jadi orang tuanya itu karena persaingan antar sekolah, orang tuanya meninggal dengan tidak wajar. Nah, setelah itu udah meninggal berapa bulan kemudian yang diincar anaknya. Nah, anaknya ini yang berobat ke Abah. Nah, ketika Abah obatin, nah itu Abah langsung jikir mhm, kan, nggak kelapa hijau, nggak pakai, pokoknya langsung jikir aja. Itu rencana mhm, jikir 3 hari. Pas jikir hari pertama, alhamdulillah berjalan lancar. Cuman sudah mau masuk ke malam jikir kedua, di situ udah mulai benturan terasa banget. Ini pas jikiran malam keduanya itu dalam zikirnya emang sudah dipertaruhkan gitu. Sosok mhm, ini emang kalau Abah bilang mah sosok yang digunakan, ilmu ilmu yang digunakan oleh orang ini itu jahat lah, buat Abah tuh ilmu jahat lah. Jadi emang bener-bener mhm, paten lah itu. Jadi orang-orang itu sanggup bayar sekian untuk ngebunuh orangnya. Nah ini ilmu yang dipakai. Nah pas jikiran itu yang Abah tahu, nah langsung Abah bilang, selesai jikir itu Abah langsung bilang ke pasien, sepertinya saya nyerah dengan cari yang lain karena saya nggak kuat. Alasannya seperti itu. Jadi emang mhm, emang benturan itu terasa. Kita juga pokoknya semua orang yang memiliki kelebihan pasti kalau emang tajam itu benturan tuh mhm, pasti ada gitu. Makanya Abah kalau mau live streaming sebelum jalan dari rumah mau ke lokasi itu mhm, Abah sudah pageran, sudah berdoa, sudah ada tata kromo. Jadi alhamdulillah berjalan lancar seperti mhm, itu. mhm. Baik Abah, sebelum kita lanjutkan, Yusi akan sapa-sapa lagi tamu kita yang sudah hadir, sahabat kita ada Angku Channel, terima kasih sudah hadir. Ada juga dari siapa lagi yang sudah hadir ya? Surya Lawu. Ada Bang Latif Gorontalo. Oh, Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Ini kalau Kang Ander menyarankan kalau bisa, kalau mau fokus pakai headset gitu ya, biar suaranya tuh fokus terdengar. Ada Novino, Waalaikumsalam sudah hadir. Ada juga rekan-rekan kita yang lain mungkin sudah ketutup-tutup dengan yang bawah tuh ya. Pokoknya semuanya yang sudah hadir Yusi mengucapkan terima kasih sudah bergabung di Yusi Bomat Channel dan barangkali yang ingin bergabung juga dengan Abah Jinggo Official silahkan diklik langsung ke Abah Jinggo Official nanti langsung tersambung dengan channel beliau dan kita akan melihat bagaimana Abah yang selalu streamnya ke tempat-tempat misteri. Yang Yusi sendiri kalau ngelihat, iya bah serem dari belakang aja, gitu ya. Eh, terus Yusi mau tanya, sejak kapan Abah masuk ke dunia kreator atau youtuber? Iya, kalau dari masuk ke YouTube itu udah 2 tahun jalan, 7 bulan, 2 tahun 7 bulan masuk ke Hmm, ke YouTube. Itu dari awal mula Abah Jinggo. Jadi dari hmm, nggak ada penonton sampai ada penonton, ya hmm. itu udah 2 tahun Sampai 7 bulan. banyak. Oh, jadi pas itu juga monetnya juga 9 bulan itu baru baru bisa monet. Hmm, 9 bulan dari awal baru bisa hmm, nyampe 1.000 subscribe sampai 4.000 jam hmm, tayang. hmm. 9 bulan waktunya. Apa Abah sekarang sudah menikmati hasil daripada monet atau YouTube Ya kalau dolar hasil gitu? hasil hasil mah dikit-dikit lah. Tapi setiap bulannya ada rutin dari YouTube ya, Bah? Iya, iya. Itu semua semua YouTuber pasti tahu lah.
Iya Makanya ya. kalau nonton video yang sudah monet mah jangan di-skip, itu, iklannya kasihan. Oh gitu, Iya mempengaruhi ya? iya, karena kalau main Oh, skip-skip kan dapatnya dikit. Apalagi kalau yang nonton iklan Indonesia, aduh kecil banget. mhm, Heeh. mhm. Kecuali iklan luar. Kalau iklan luar tuh ya agak gede lah, agak gede. Iya ya benar, heeh. Terus misalnya Abah dalam konten-konten Abah tersebut ya, itu kan memerlukan ya maaf ya, meskipun itu sebuah konten apalagi sampai ke luar daerah ya kan, Mhm. itu kan memerlukan ya biaya juga, apa juga. Apakah Iya. memang, dari YouTube ini memang Abah tujuannya memang iya ke YouTube itu supaya dapat, istilahnya dolar lah gitu atau hanya YouTube itu hanya sebagai pendamping aja, kalau dapat ya syukur, nggak dapat juga nggak apa-apa gitu? Enggak, kalau tujuan dari awal mah emang semuanya kalau Abah pribadi emang tujuannya dolar. Mhm mhm. Dari Oh dari gitu, nol itu udah tujuannya mencari duit, gitu. betul. Nah, kalau kerjaan mah, kerjaan Abah kan Gojek, gitu. Kalau Mhm istri, mhm, gitu. mhm. Jadi ya istilahnya tujuan untuk nge-YouTube, kalau Abah bilang mustahil kalau orang yang nge-YouTube tidak mencari dolar, itu mustahil. Betul. Semua pasti mencari dolar, pasti semua pengen monet. Mhm, Cuman perjuangannya itu berat banget. Dan perjuangan mhm. yang lebih berat itu setelah monet, bukan sebelum monet. Oh gitu? Setelah monet, setelah monet itu perjuangannya lebih berat karena kita tiap hari harus upload. Karena Mhm, kalau tidak upload, kita gimana mau dapat dolar? Satu. Terus kedua, kalau mhm, kita nggak upload tiap hari, minimal seminggu sekali, YouTube akan menilai kita tuh kreator yang tidak tidak aktif. Itu sepengetahuan Abah gitu. Makanya Abah tuh mhm, pokoknya tiap hari upload aja terus. Kan kalau ada waktunya lab ya lab. mhm mhm. Iya, Iya, yang penting kita, setiap hari bikin konten gitu ya? iya, harus upload Mmm, gitu. Makanya ya alhamdulillah lah. Jadi kadang kan simpang siur informasi dari kreator-kreator lain tuh begini 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 begini. Jadi beda-beda gitu. mhm, Jadi beda-beda, makanya kita harus tahu tahu info peraturan YouTube itu harus seperti apa, kita harus tahu gitu. mhm, Karena gini, kalau buat Abah ya, mhm, selama di YouTube musuhnya musuhnya kreator ya kreator. Karena ada yang ikhlas membantu, ada yang iri, pokoknya mhm, banyak gitu. Jadi kita harus siap. Alhamdulillah sih sampai detik ini Abah tidak pernah terpengaruh dengan hal-hal negatif. Mereka mau suka ya syukur, mereka nggak suka ya sudah, Abah mah nggak pernah komen, nggak pernah ini. Apalagi sekarang iya, kan Abah teh istilahnya tergabung di satu tim ya. Abah mhm, di JPRM itu di Pelabuhan Ratu, Abah juga termasuk anggota tim gitu. Makanya mhm, di video Abah itu kan ada yang di hutan-hutan iya, Pelabuhan heeh, Ratu. betul, Kemarin baru ke sana 2 hari nginep. Itu mhm, di hutan Pelabuhan Ratu. Karena Abah istilahnya menjaga tali silaturahim dengan mhm, tim seperti itu. Tapi kalau di Pamulang sendiri Abah mah oh sendiri. gitu, mhm, Dan ada satu yang sering ngebantu Abah teh, itu ada direktur direktur Abah Jinggo official namanya Babe Hanapi. oh gitu, Iya. iya. Berarti kalau misalnya dunia misteri itu juga punya suatu seperti perkumpulan juga ya, Bah, ya? Dalam Ya suatu iya, tergantung. Kalau Abah sih nggak pernah ngikut-ngikut kayak begitu, mhm, perkumpulan-perkumpulan begitu. Kalau Abah sih yang penting fokus fokus dengan channel Abah, fokus mhm, dengan istilahnya ya kebutuhan-kebutuhan channel Abah itu aja. Kalau mhm, tali silaturahim mah kemana aja, gitu, mhm, kemana aja. mhm, Tapi kalau untuk fokus ke komunitas ini kayaknya enggak, Abah mah. Enggak. mhm. Ada satu lagi pertanyaan yang ya sekarang Yusi bilang juga agak-agak bener enggak sih ya, misalnya nih seperti Abah gitu, Mhm. maaf gitu, Heeh heeh. seperti ya punya seperti, punya pasukan lah gitu.
pasukan atau piaraan gitu makhluk gaib. Bener nggak sih ada yang kayak gitu? Ya, kalau itu sih untuk orang yang istilahnya bergerak di bidang pengobatan non medis pasti punya pasukan gitu. Hmm. Walaupun cuma 1, 2 itu pasti mereka punya, pasti banget. Hmm. Kalau Abah Hmm. sendiri ya alhamdulillah sampai detik ini cuma punya 3, dan Abah juga pernah masuk ke hutan Pelabuhan Ratu, alhamdulillah pasukan Abah juga ngikut. Sampai ada apa ya, netizen bilang, "Wih, itu Abah pasukannya kenapa dibawa semua?" gitu, sampai dia kan bisa melihat gitu. Karena Oh emang gitu. Abah kalau mau masuk ke tempat-tempat baru itu udah pageran dulu gitu. Oh gitu. Tapi memang Takut. kenyataannya ada seperti itu ya. Iya, kayak begitu. Jadi kalau Abah sih begini, kalau ketemu sama orang yang punya amalan, Hmm. itu Abah udah Nah, nutup dulu biar nggak kebaca. oh gitu. Hmm. Karena Bagi, istilahnya hmm. satu nutup itu istilahnya merendah, Abah merendah. Jadi istilahnya apa ya, tidak tidak menunjukkan kalau kita punya, kayak begitu. Hmm. Hmm. Iya. Hmm. Ada nggak Mbah kalau makhluk gaib itu ya maaf ya, makhluk Hmm. gaib itu bisa diperintah oleh manusia gitu? Ya bukan ada, ya semuanya tergantung yang punya. Kayak Abah nih yang 3, ya alhamdulillah. Mhm. Kita Abah butuh, ya bisa. Itu makanya kan tergantung. Itu Mhm. di situ tipisnya iman itu di situ. Kita percayanya kemana Mhm. nih? Mhm. Percaya ke pasukan, percaya yang ke atas, kan begitu. Itu Iya, iman kudu kuat banget. Nih Abah pernah cerita nih, Abah cerita ya waktu iya. pengobatan. Ada Mhm. tiga pasien ini eh, keluhannya hampir sama. Pernah dengar belum cerita yang di film-film itu ada Gondoruo yang menyerupai sosok suami apa sosok istri itu, pernah dengar belum Pernah kayak gitu? dengar, pernah dengar. Dan ini Abah tiga pasien yang Abah obati dengan kasus seperti itu. Dan yang lebih parah yang satu tuh lebih parah karena sampai hamil. Mhm. Oh iya? Gitu. 7 bulan hilang, itu kandungannya hilang. Oh, pernah dengar Heeh, juga. Ya sih suka dengar kayak gitu. Orang heeh, hamil tiba-tiba hilang heeh. bayi di dalam perutnya. Jadi kenapa kita harus harus tahu gitu, baunya Mhm. pasangan itu harus tahu. Oh gitu? Harus tahu bau 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 badannya pasangan tuh harus tahu. Jadi istilahnya kalau umpamanya ada yang menyerupai, Mhm. kita bisa tahu, oh ini bukan bukan ini. Terus yang cara melihatnya salah satunya lagi ini di bawah hidung ini kan ada kayak sungai ya manusia mah. Mhm. Nah, Iya, kalau heeh. mereka mereka nggak ada nih yang legokan legokan sungai ini di bawah Tuh hidungnya. dengerin tuh yang bawah tuh. Yang Iya. bawah yang bawah coba pegang hidung masing-masing. Pokoknya kalau nggak ada legokan ini, nah itu udah pasti Mhm. jin. Itu Mbak Yusi ada nggak? Ya ada lah. Oh, ya, syukurnya kalau ada, takutnya nggak ada, abah kabur. Yang tiba-tiba yang bawah itu pada megang semua. Nah, jadi pasien yang abah terakhir itu yang paling parah di antara 3 itu. Nah, kalau yang Mhm. kedua, suaminya. Awalnya gara-gara suaminya kerja sama bosnya, bosnya punya kamar khusus. Nah, Mhm. kamar khusus ini cuma ya, nggak boleh diapa-apain, dia yang suruh jaga gitu. Nah, ketika istrinya berobat ke abah, wah datang sini marah-marah ke abah. Tapi abah bilang, begini 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 real, dia mengakui. Ya udah, abah bilang ya karena istri bapak yang minta, saya mah ya saya tolong. Akhirnya pas istrinya waras ya minta maaf gitu. Mhm. Nah, kalau yang pertama itu sosok Gondorwonya itu di atas pintu kamar. Nah, di atas pintu kamar tempatnya. Jadi kalau malam tuh karena berbusana seksi gitu ya, ini Mhm. tertarik. Nah, Mhm. abah ngobatinnya itu karena kalah tua, itu Mhm. sosok Gonzo itu lebih tua dari abah. Akhirnya abah Mhm. cuman magerin aja biar dia nggak bisa ngelihat kamar itu, kayak begitu.
Nah, terus jenis-jenis makhluk halus yang rewel ya, yang rewel istilahnya kita udah ngusir dia datang lagi, ngusir datang lagi. Cuman ada dua, satu sosok nenek-nenek itu kalau berhadapan sama sosok nenek-nenek pasti liar kalau orang Sunda bilang liar. Kedua sama satuan. Satuan itu apa ya? Kalau orang bilang binatang ya. Kalau Sundanya mah satuan lah. Itu. Nah, dua sosok itu yang istilahnya agak rewel lah. Abah pernah sekali ngadepin nenek-nenek tuh, aduh ripu dah. Pokoknya kalau udah urusan nenek-nenek udah mendingan udah dah nyerah. Gitu ya. Mendingan kabur dah. Aduh pasti berbalik lagi. Itu. Ini mah pengalaman Gitu. mungkin kalau untuk lain-lain mungkin beda gitu. Ya, kita nanti lanjut lagi. Rekan-rekan semua yang ingin barangkali ada yang ingin bertanya dengan Abah, silakan nanti akan Yusi bacakan. Yusi sapa-sapa dulu. Iya, siap. Ada Gel-Gel, Bila Rindu, oke. Oh, siapa yang rindu? Oh, nih ada yang namanya Bila Rindu. Bila Rindu, terus ada juga siapa lagi nih? Jel-Jel udah. Terus Jel-Jel bilang apa sih? Jawab salam yang di host, jawab salam yang di bawah. Udah, Yusi tadi udah jawab salam. Pokoknya semuanya salam udah Yusi jawab. Yang belakangan hadir belum udah pasti belum dijawab. Sekarang Yusi jawab ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam yang di bawah. Terima kasih. Terus ada juga dari siapa ini? Sutisna Story, saya setuju Abah bahwa saingan kreator adalah kreator juga, namun terkadang disampaikan seperti itu. Banyak yang kurang memahami sesungguhnya di YouTube adalah saingan antar kreator. Oh gitu ya? Yusi pura-pura, enggak, Yusi nggak pura-pura. Ah, ini ada-ada aja nih. Ada Doraemon, absensi, iya. Terus ada siapa lagi? Dani, Rizky, ada Harkup Channel. Terima kasih sudah hadir. Ada Maman Surya Wijaya, kalau nggak salah ini dari mana ya? Dari Subang apa Sumedang nih? Ada juga yang mau bertanya silakan nanti Yusi sampaikan kepada Abah pertanyaannya apa, nanti Abah akan jawab. Amin. Terima kasih yang sudah hadir semuanya, yang masih stay di Yusi Bomat Channel. Selain misalnya ciri-ciri yang Abah tadi bilang ya, kita untuk mengidentifikasi ini manusia atau jin atau setan gitu yang menyerupai manusia, selain yang tadi Abah bilang di bawah hidungnya itu ada seperti legokan atau seperti jalannya sungai gitu, ada sungainya gitu. Selain itu apa kita bisa identifikasi, oh ini ternyata ini setan atau jin atau genderuwo yang menyerupai manusia. Selain dari itu apa lagi? Suhu badan. Badan mereka dingin. Itu. Nah, kalau yang umum sih cuman itu aja sih ya yang menyolok, kecuali kalau untuk orang-orang yang bisa punya indera lebih bisa tahu gitu. Tapi kalau untuk orang awam ya itu aja tadi. Bau badan, jalur sungai, sama suhu badan. 3 itu aja. Gitu. Itu harus benar-benar kita paham gitu. Memang kalau bau badan tuh bau badan seperti apa? Bau badan kan beda-beda, Abah. Kalau misalnya sejenis makhluk itu baunya kayak bau apa sih? Ya yang jelas gini. Jadi makanya kenapa kita harus tahu harus tahu bau badan istri Abah. Ciri khasnya apa? Istri juga harus tahu badan Abah tuh baunya apa. Itu pasti udah keciri. Mau bagaimana juga keciri, kayak Neng Yusi juga ke suami pasti kan begitu. Baunya begini. Kalau mereka itu tidak bisa menyerupai baunya. Itu.
Makanya kenapa kita harus paham banget baunya. Makanya kalau suami bau apa istri bau, ya udah nikmatin aja. Iya, iya seperti itu, makanya. Lalu, ya kalau Abah sih seperti itu. Ya Oh mungkin gitu. kalau teman-teman yang lain mungkin ada kali masukan lagi, oh begini, ayo kita saling berbagi. Ya, betul. Makanya barangkali seperti pertanyaan apapun yang ada di bawah nanti akan ini Yusi tanyakan. Iya. Abah Jinggo itu Bang Angku minta diruqyah. Nah, lo minta Nah, diruqyah. kalau ruqyah gini, kalau sistem Abah tuh emang istilahnya belajar ruqyah, cuman proses ruqyahnya Abah beda sama seperti dulu Abah pernah ngikut pengajiannya Ustadz almarhum Ustadz uh, aduh lupa saya namanya. Ya, bukan Yusuf Mansur, yang di Bogor dah. Lupa Abah. Ustadz Muhammad Arifin dulu Abah pernah ngikut. Oh, Arifin Jadi Ilham. Ilham kan Abah ngikut tuh 6 tahun tuh pengajian. Nah, itu sistem ruqyahnya kan secara Islami. Kalau Abah teh sistem ruqyahnya beda, agak sedikit beda. Abah bukan ruqyah kalau Abah. Kalau Abah teh tarik aura. Oh Ya, gitu. jadi sistem tarik aura. Itu jadi aura yang di badan yang jelek itu Abah tarik, Abah pindahkan. Seperti itu. Ya sebenarnya hampir sama dengan ruqyah sih sebenarnya. Kayak begitu. Boleh aja kalau mau di ruqyah teman ya dengan metode yang Abah punya, boleh monggo gitu. Silakan. Ini lagi nih yang Abah Yusi mau tanya lagi ya. Misalnya ya, misalnya gini ya, kita dalam lingkungan di rumah pun gitu ya, ada kadang-kadang terasa sesuatu gitu yang merasa kita ada angin, terasa kok nggak enak, tapi kok terasa ada yang ngikutin benar apa enggak, pokoknya ada, tapi kita nggak ngelihat, tapi perasaan itu nggak enak gitu. Apakah itu emang benar-benar mencirikan bahwa benar itu ada makhluk yang Betul. sedang ngikutin kita? Iya, kalau itu sih betul. Karena kan gini, ada manusia yang sensitif indranya. Ada yang manusia lambat, sensitifnya kurang. Nah, kalau Mbak Yusi mah kayaknya seperti kalau orang normal sih pasti kalau melewati satu tempat apa di rumah kita baru masuk atau merinding, nah itu pasti ada sesuatu di situ. Gitu. Nih Abah lihat nih ya. Ini Abah lihat kalau di tempat Yusi ada di bagian belakang. Ah, jangan. Jangan. Jadi sebenarnya kita nggak perlu takut yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya nih, Abah sendiri, demi Allah, Abah sendiri takut. Tapi kalau ketika Abah sudah dalam keadaan siap pengobatan, Abah berani, gitu. Tapi kalau secara normalnya manusia, Abah penakut. Gitu ya. Iya, penakut. Orang istri aja bilang, ya itu ada sosok. Pas dilihat sama Abah takut juga. Abah yang takut. Penakut Abah mah. Itu. Padahal kalau dipikir justru makhluk-makhluk begitu dia nggak bisa megang manusia, nggak bisa istilahnya mukul, nggak bisa apa. Justru kan yang lebih sadis itu justru manusia yang menyerupai mereka gitu ya. Justru yang sekarang manusia jadi pengikut mereka, kebalik. Betul. Yang sekarang kan banyak begitu, jadi pengikut mereka yang dikendalikan, begini begitu, mengaku mereka bisa, itulah keuntungan mereka tuh punya kelebihan bisa berubah wujud, bisa cuman wujud Rasulullah aja yang tidak bisa di